Matius 6 ayat 16 sampai 18. 3 ayat saja kita akan baca. Pertama saya akan bacakan, lalu kedua kita jemaat Tuhan, dan terakhir kita bersama-sama. Sudah semua? Sudah. Kita akan mulai membaca. Judulnya adalah hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan, mari kita bersama-sama. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi keluarga kita hari ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang difirmankan Tuhan bagi kita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang dipikirkan Tuhan Yesus ketika khotbah di bukit. Kemarin kita sudah berbicara tentang doa Bapa kami. Hari ini kita akan berbicara dan belajar tentang hal berpuasa. Saya mau jujur bahwa sebenarnya untuk menyampaikan tentang materi hal berpuasa saya agak takut. Kenapa demikian? Karena sebenarnya saya bukan orang yang telah melakukan perintah berpuasa. Tetapi di dalam beberapa momen seperti menjelang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, serta penyaliban Tuhan Yesus, saya sering berpuasa. Karena itu saya boleh membagikan tentang konteks berpuasa. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari bagi kita. Sebetulnya apa yang menjadi pikiran Tuhan Yesus di sini? Mari kita coba ulas dari ayat 16. Coba tolong Sintua baca yang keras. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Baik, terima kasih. Ada yang ingin saya pertanyakan kepada kita semua. Siapakah di antara kita yang pernah berpuasa? Inong, berpuasanya bagaimana? Puasanya kita sesuai dengan di gereja lama saya tiap Sabtu untuk menopang ibadah yang hari Minggu. Oke, hari Sabtu tujuannya untuk menopang ibadah. Di sana siapa yang pernah berpuasa? Gak ada. Yang lain ada? Pak Pikiti pernah puasa nggak? Pernah berpuasa untuk mau ini aja diet. Ada yang pernah puasa untuk diet? Pak Pikiti pernah? Hah? Ikut-ikuti teman. Puasa Esther. Oke. Udah bisa di-mute Pak Pikiti. Mute. Dengarkan ya. Saya mau kasih tahu tentang hal yang tidak pernah dibahas atau diperintahkan oleh para pemimpin gereja tempat kita beribadah, yaitu tentang hal berpuasa. Di sini ada sebuah rahasia yang perlu kita ketahui. Tujuannya adalah agar kita melakukan puasa. Saya berjanji kepada Tuhan sebelum saya membawakan firman ini,
Saya akan berpuasa setelah ini. Dan saya akan mengajak kita semua untuk melakukan hal ini. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah salah satu ibadah kekristenan. Ingat ya, sama halnya dengan bersedekah yang sudah kita bahas. Sama halnya dengan berdoa yang sudah kita bahas. Masing-masing memiliki upahnya. Jadi kalau berdoa kita dapat upah, lalu bersedekah kita dapat upah. Sayang kalau berpuasa kita tidak dapat upahnya. Karena itu hari ini Roh Kudus akan menerangkan supaya kita mengerti apa yang dimaksud dengan berpuasa sehingga kita mau melakukannya. Yang pertama tadi, berpuasa merupakan ibadah antara kita dengan Tuhan yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan puasa? Supaya kita ngerti dulu. Puasa bukan menahan lapar. Puasa bukan menahan minum. Tetapi puasa adalah menaklukkan keinginan hawa nafsu, keinginan daging yang selalu berusaha memimpin kita meninggalkan pimpinan Roh Kudus. Mengerti ya? Berpuasa adalah menaklukkan, mengalahkan keinginan daging dan hawa nafsu sehingga kita akan melakukan dosa. Ini yang diminta Tuhan sebagai sebuah bukti bahwa kita memiliki keseriusan, memiliki keintiman dengan Tuhan. Ingat ya, bukti daripada kita melakukan pengabdian, menempatkan Allah sebagai Tuhan dalam hidup kita, kita wajib berpuasa. Tetapi konteks berpuasa di sini adalah benar-benar kita tidak mengikuti keinginan daging, tetapi dibarengi dengan doa. Jadi saya mau kasih tahu, yang namanya puasa itu persis sama dengan ketika kita memberi sedekah. Berarti memberikan pemberian kepada Tuhan. Berpuasa itu sama persis ketika kita berdoa. Jadi hubungan kita langsung dengan Tuhan. Ketika kita berpuasa, berarti kita melakukan sebuah hubungan dengan Tuhan. Jadi puasa adalah media. Kita mengerti ya? Puasa adalah alat untuk memposisikan Tuhan berdekatan dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti keinginan daging, tetapi menyerahkan hidup kita, hati kita, keseluruhan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sudah mengerti? Jadi apa yang dimaksud berpuasa? Berpuasa adalah media di mana kita memberikan waktu, kesempatan kepada Tuhan untuk intim dengan hidup kita. Jadi apa yang dilakukan dalam puasa? Ini begini nih, kenapa gereja-gereja tidak pernah menjelaskan tentang konteks puasa? Saya sudah bertanya kepada orang yang pernah belajar di Israel, orang yang pernah belajar di S2 Amerika. Ketika saya bertanya tentang rahasia puasa dan aturan berpuasa di kekristenan, semuanya tidak ada yang jelas. Masalahnya kita punya pembanding. Betul ya? Iya. Ada saudara kita di dalam keagamaannya melakukan puasa. Apakah ritual puasa sama seperti mereka? Di kekristenan tidak. Tetapi konsep yang dilakukan orang Yahudi di dalam berpuasa, saya mau kasih tahu. Jadi ini bisa menjadi sebuah acuan. Kapan waktunya? Lalu apa yang kita perbuat? Ini saya akan kasih tahu. Ini gereja nggak ada yang kasih tahu nih. Dimulai dari jam 6 sampai jam 6 malam. Ngerti ya? Jadi kalau kita mau berpuasa hari ini, itu dimulainya jam 6 malam. Bukanya nanti kok buka. Selesainya itu jam 6 malam. 24 jam. 24 jam. Iya kan, satu hari. Jadi kita berpuasanya enggak kayak sebelah. Ngerti maksudnya ya? Sudah ngerti ya?
Jadi jam berpuasa kita itu 24 jam. Kalau mau ngitung satu hari. Lalu berapa lama idealnya dalam satu minggu? Paling minimal itu 1 hari 1 minggu. Ada juga yang 2 hari 2 minggu. Tetapi saya tidak akan menjelaskan dengan konsep berpikir puasa aliran-aliran Kristen yang lain. Ada yang puasa Esther, ada yang puasa Daniel. Tetapi puasa sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, memberikan waktu kepada Tuhan untuk memberikan keintiman bagi kita dengan Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita serius di dalam ibadah. Waktunya saya kasih tahu, dimulai jam 6 malam sampai jam 6 malam. Lalu apa yang kita perbuat dalam puasa? Yang pertama, karena kita menaklukkan daging, makan itu menjadi pantangan. Karena itu keinginan daging. Tapi ingat ya, di sini tidak ada konteks melatih diri. Walaupun ujung-ujungnya kita melatih. Tetapi konteksnya memberikan sebuah peribadahan atau penyembahan terhadap Tuhan. Tidak makan. Minum boleh nggak? Boleh. Minum saya kasih tahu, minum boleh. Tetapi segala sesuatu yang diingini daging, kita matikan. Satu contoh, apabila kita marah, kita ingat kita sedang berpuasa, kita hentikan. Karena itu keinginan daging. Ketika hawa nafsu menguasai kita, kita hentikan. Karena itu keinginan daging. Lalu apa yang kita perbuat di dalam puasa? Selalu berpuasa itu berdampingan dengan berdoa. Ingat ini ya. Jadi di dalam puasa yang kita lakukan adalah hubungan langsung dengan Tuhan. Berarti kita melakukan doa. Yang pertama doa. Ini spesial antara kita dengan Tuhan. Lalu yang kedua, membacakan mazmur untuk Tuhan. Jadi seharian itu kerja kita adalah bermazmur dan berdoa. Paham maksudnya? Dan kita melawan keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu. Itu saja yang saya tahu. Itu konteks puasa. Kalau saya dulu pernah 3 hari dalam konteks kematian Tuhan Yesus dan menanti kebangkitannya, saya mutih. Seperti saudara kita di Katolik. Saya pikir gampang, cuman yang tidak ada rasa gitu ya. Oh enggak loh, hari pertama gampang. Hari kedua, hari ketiga babak belur. Karena kita punya keinginan untuk menikmati rasa. Ini Bowo pernah saksikan itu. Jadi saya hanya perlu makan yang tidak ada rasa. Itu tidak menyenangkan. Tetapi bukan melatih itunya. Tetapi beginilah keseriusan kita dengan Tuhan. Itu bagaimana cara kita berpuasa. Karena ini telah diperdengarkan kepada kita. Saya mengajak kepada kita semua, keluarga besar Sintua Lerman Sinaga, yang tidak pernah melakukan puasa. Mari kita sama-sama menetapkan mulai saat ini. 1 minggu, 1 hari. Kita lakukan puasa untuk Tuhan. Karena ini bagian yang dibicarakan oleh Tuhan. Kenapa? Supaya kita beroleh upah dari jenis perbuatan puasa. Bersedekah, sudah ada upahnya. Paham ya? Berdoa, ada upahnya. Sekarang berpuasa, ada juga upah. Sayang kalau kita tidak dan itu besar kuasanya. Di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan para murid, ketika ada murid Tuhan yang tidak berhasil mengusir setan, ingat ya, tidak berhasil mengusir setan, Tuhan Yesus katakan apa? Jenis setan model begini hanya bisa diusir melalui doa dan puasa. Ingat ini, saya sangat terbeban. Jadi puasa ini akan memberikan sebuah kuasa tambahan dalam konteks mengusir kuasa kegelapan. Ingat ini. Yang lucunya para pemain kuasa-kuasa kegelapan juga mainnya di puasa. Paham ya? Mari kita
menerima kuasa melalui cara berpuasa. Dan nanti kita akan sama-sama bersaksi apa yang kita dapat setelah kita melakukan puasa. Mari kita lanjutkan. Dari hal yang tadi kita sudah dengar bahwa kita harus dan wajib melakukan puasa. Apalagi ini Lia mau bikin acara, kita mau bikin acara. Biasanya orang suka berpuasa untuk acara Lia atau acara yang kita hendak buat. Tetapi bukan itu, jangan model begitu puasanya. Gak ada ya? Iya. Jangan pernah kita berpuasa untuk mendapatkan sesuatu. Ingat ini. Jangan kita berpuasa untuk acara yang kita buat. Itu tidak ada aturannya. Saya kasih tahu. Ada banyak aliran yang mengajarkan ini. Lalu pengen hidup lu gampang, kaya raya, puasa. Kalau lu pengen ini, puasa. Kalau lu pengen ini, puasa. Paham maksudnya? Puasa tidak ditujukan untuk itu. Tetapi puasa ditujukan untuk kepastian peribadahan kita kepada Allah. Dengan konteks kita orang yang mengabdi kepada Tuhan. Ingat ya. Tapi kalau kita sudah berpuasa, kita punya kuasa. Dan kita akan percaya diri dalam setiap rencana yang sudah kita buat. Mari kita bahas ayat yang pertama. Apa yang ditekankan Tuhan Yesus dalam hal berpuasa? Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Saya mau ingatkan ya, yang membuat saya terkejut ketika saya membahas perikop hal berpuasa, ini adalah perikop yang ketiga di mana Tuhan Yesus menjelaskan dia benci terhadap perbuatan sikap yang Munafik. Ingat ini. Kalau 3 season ini saya berbicara tentang hal yang munafik, kalian tidak mengerti keterlaluan. Minimal kalian ngerti dulu. Masalahnya kita punya problem yang sama dengan orang-orang di 2000 tahun yang lalu. Sudah ngerti ya? Coba perhatikan. Ini serius. Di dalam hal berdoa dikatakan jangan kayak orang munafik. Di dalam memberi sedekah dikatakan jangan kayak orang munafik. Dan di dalam hal berpuasa dikatakan jangan kayak orang munafik. Artinya Tuhan Yesus serius agar kita tidak munafik. Karena kalau sudah munafik, yang pertama, udah ngerti belum yang dimaksud munafik? Sudah ngerti belum? Itu udah 2 session kita jelaskan. Yang dimaksud dengan munafik, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita ingin orang tahu. Kita mau orang memuji kita. Kita mau orang menghormati kita ketika kita melakukan perintah Tuhan. Ketika bersedekah, ketika berdoa. Itu kita akan merasa termotivasi dan bersemangat untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau ada orang. Ingat ya, ini kita 100%. Kalau ada orang menyaksikan, kita rasanya semangat untuk melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan Yesus berbicara sangat keras, berhenti. Kenapa? Karena persoalan dikatakan di sini apa? Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Itu yang saya jelaskan. Coba perhatikan ini yang dikasih tahu Tuhan Yesus merupakan rahasia besar. Coba lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat Upahnya. sama enggak? Hal bersedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa. Jadi hari ini kita diingatkan lagi. Saya mau kasih kesimpulan begini. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita mengorbankan sesuatu, betul ya? Betul. Ketika bersedekah, kita memberikan uang kita, harta kita, tenaga kita, upaya kita untuk orang lain. Ketika kita berdoa, kita memberikan hati kita, memberikan semua yang kita punya untuk Tuhan. Cuman yang jadi persoalan, ini kesimpulan saya. Ngapain kita capek-capek kalau kita dapat upahnya cuman dari pujian orang? Sudah ngerti ya?
Sementara Tuhan punya upah tersendiri buat kita. Ini yang keras tadi disampaikan di dalam hati saya. Untuk ditekankan. Kalau kita masih melakukan perintah Tuhan supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dihormati orang, kita rugi besar. Ingat ini. Kita rugi besar. Ngapain kita habisin semua, kita gak dapat apa-apa. Yalah kalau pujian dari orang, itu mah aduh, bohong semua. Saya duluan. Pernah dengar si Panggaron kan? Gitu tuh orangnya pengen dipuji orang. Si puji-puji, apa bahasa Toban? Si puji-pujion. Hah? Si Panggaron, si puji-pujion. Itu tuh maksudnya. Ngerti maksudnya? Kalau kita mendapat pujian dari orang, rugi. Saya mau tekankan itu. Jadi jangan berdoa ketika ada orang. Ayo sama-sama dan termotivasi. Dalam konteks ada yang lihat. Paham ya? Sama halnya dengan berpuasa. Nanti kita akan lakukan ini. Saya sangat rindu untuk melakukan ini besok. Jangan ada orang tak. Tuhan Yesus di sini mengajarkan apa? Ayat 17-nya. Coba baca ayat 17. Nanggi. Cilangkap. Nggak kedengar ya? Oh ya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakitlah kepalamu dan cucilah muka. Ya, terima kasih. Cucilah mukamu. Ya, terima kasih. Di-mute lagi yang G. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sesuatu yang tertulis begini isinya. Apabila kita berpuasa, minyakilah kepala kita dan cucilah muka kita. Udah ngerti ya? Kalau kita berpuasa, minyaki kepala kita dan cucilah muka Kita. Ingat ini aturannya. Ini yang tertulis. Yang tersiratnya seperti apa? Kerjakan sesuatu yang membuat ketika kita berpuasa, kita dalam keadaan segar. Kita dalam keadaan tidak seperti orang berpuasa. Coba perhatikan ayat 18-nya yang terakhir. Ya Yuli. Wah, saya senang Yuli nih. Ayo Yuli. Tambah rajin soalnya dia. Matius 6 ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terima kasih. Kenapa kita harus berpenampilan segar seperti orang yang tidak berpuasa ketika kita supaya lihat orang? Ingat ini, kita nggak mau nunjukin seperti orang munafik, tetapi Tuhan Yesus menegaskan ini supaya jangan diketahui orang bahwa kita sedang berpuasa. Wah, keren ya. Jadi yang tadinya nomor 1 yang dibahas Tuhan, jangan supaya orang tahu. Si Panggaron kita ingin semua orang tahu gue lagi puasa, mukanya muram, mukanya sedih, rambutnya acak-acakan. Itu begitu nggak? Itu pasti begitu. Karena kita senang mendapat sebuah perhatian dan pujian dari orang. Nah sekarang kita sudah tidak mau lakukan itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah aturan. Minyakilah kepala kita. Cuci muka kita sampai segar. Supaya jangan ada orang tahu kalau kita sedang berpuasa. Ini aturan puasa. Ingat ya. Jangan ada yang tahu. Jangan digembar-gemborkan. Ini aturannya. Supaya apa? Coba perhatikan, ini ngeri. Supaya apa, Kak?
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di Melainkan. Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Melainkan hanya. Sofa lagi pakai. Sebentar. Coba nih, ini harus dapat nih. Kalau nggak dapat kita gagal di sini. Melainkan hanya, ini keras nih. Tutup. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang Sembunyi. Jadi siapa orang yang tahu kalau kita sedang puasa? Hanya Bapa di sorga dan kita sendiri. Ingat ini. Hanya oleh Bapa kita di sorga. Hanya oleh Bapa kita yang Tersembunyi. Udah nangkep ya? Jadi besok kita akan melakukan puasa. Ingat, hanya kita dan Bapa yang tahu. Sebab kalau ini gagal, berarti gagal juga upah yang akan kita terima. Ingat ini. Gak mau kan? Gak mau. Lanjutkan Kak. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maka ketika hanya Bapa saja yang tahu kita menyembunyikan tentang ibadah kita ini di hadapan orang, Bapa sendiri yang akan membalas perbuatan puasa kita. Jadi puasa yang kita lakukan tidak akan mendapat balasan dari manusia. Sudah ngerti ya? Tetapi hanya mendapat balasan dari Bapa. Sama seperti sedekah. Kalau sempat ada yang tahu pemberian kita kepada orang, maka Bapamu yang di tempat tersembunyi tidak akan memberi upah. Kalau kita berdoa supaya orang lihat, maka Bapamu tidak akan memberi upah. Kalau kita berpuasa ada orang yang mengetahui dan kita sengaja supaya orang tahu, supaya kita dipuji orang, Bapamu tidak akan memberi upah. Upah yang pernah saya bahas di sini, ngeri-ngeri, keselamatan, kesembuhan, kelepasan dari jaring, malapetaka, bahaya COVID dan sebagainya, celaka, rancangan-rancangan orang jahat, semua kita dibebaskan. Itu upahnya. Ya kalau ada yang mikir tentang berkat duit-duit, di sini nggak ada yang dikatakan itu. Tetapi jalan untuk mendapatkan itu Tuhan pasti kasih kalau kita butuh. Ingat ya, jadi konsep semua yang kita perbuat bukan tujuannya uang, termasuk puasa. Jangan pernah menggunakan puasa sebagai media untuk keinginan kita. Ingat, terakhirnya Pak, Bapa kita di sorga yang akan memberikan upah, memberikan ganjaran, memberikan hak yang perlu kita lakukan. 3 konsep perintah Tuhan yang mendatangkan upah sudah kita bahas. Ini yang ketiga yang belum kita lakukan. Akhir dari khotbah 3 perintah ini yang sama. Saya mau kasih tahu kesimpulannya. Yang pertama, berhenti jadi orang munafik yang ingin semua orang tahu kebaikan yang kita lakukan. Yang ingin semua orang puji perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama. Berhenti jadi orang munafik. Lalu yang kedua, kita harus berpuasa. Karena ini yang belum pernah kita lakukan. Kita sudah berjanji, keluarga besar Sintua Lerman Sinaga 1 minggu 1 hari. Apa sih susahnya nggak makan? Nanti kita akan lihat kalau keadaan kita ini akan diubahkan. Dengarkan perkataan ini. Kita akan melihat kehidupan kita yang sudah baik, jauh lebih baik. Amin. Artinya kita naik ke level tingkat 3. Orang lain sudah, kita belum.
Bisa jadi di level tingkat 3 bisa kita ke Israel. Amin. Tapi kalau enggak ya sudah nonton aja. Senang syarat. Karena gereja-gereja yang aliran di luar kita, mereka kuat puasanya dan mereka bolak-balik Israel. Ini yang ngomong kok bisa keluar begini. Ini seperti rahasia dibuka. Ingat, jangan jadi orang munafik. Kita harus berpuasa dan ingat upah yang wajib kita terima dari Allah. Jadi jangan sampai kebobolan hanya gara-gara ingin supaya orang tahu. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kuduslah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah Engkau nyatakan kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal berpuasa. Kami telah mendengarnya Tuhan. Dan jujur kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami merendahkan dan tidak pernah melakukan perintah-Mu dalam hal berpuasa. Hal ini terjadi oleh karena kami tidak memperhatikan dan kami tidak mendapat pengetahuan tentang hal berpuasa. Namun saat ini Engkau telah menjelaskan kepada kami betapa luar biasanya ketika kami dapat melakukan berpuasa bagi Tuhan. Sebab kami akan beroleh upah yang Tuhan telah tetapkan. Dan kami bahkan akan memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bahkan mengusir setan-setan. Sungguh kami mau, kami mengaku bertobat atas apa yang telah kami perbuat selama ini. Biarlah kami beroleh kesempatan untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu berpuasa di dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemuliaan-kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Teguhkan hati kami dan buatlah kami melakukannya untuk keberuntungan hidup kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Sungguh kami menikmati peribadahan yang selalu Engkau buat bagi kami, khususnya hari ini. Kami mau berdoa khusus bagi keluarga Inanganggi kami di Cilangkap yang hari ini bergabung dengan kami. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan, Engkau yang memahami keadaan. Biarlah Engkau yang turun dan campur tangan di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang datang di dalam keluarga besar Inanganggi kami. Sebab jika Tuhan ada di pihak mereka, maka semua keadaan mereka akan menjadi damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kelimpahan serta kecukupan di dalam segala sesuatu. Dan biarlah kami memohon